Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi. Kali ini eh, saya akan membagikan sebuah video tentang bikin overlapping target perusahaan. Jadi sebelum memasuki bagaimana caranya dan tekniknya seperti apa, saya akan bercerita terlebih dahulu tentang true story saya sendiri ya. Jadi eh, dulu sekitar tahun 2018-an ya, saya diminta sebuah perusahaan, tidak saya sebutkan namanya ya, diminta oleh sebuah perusahaan untuk membantu membantu meningkatkan target marketing waktu itu, target pasar. Dengan ala kadarnya saya ini kan ya kayak gini, keadaannya seperti ini, artinya eh, dari segi penampilan, dari segi apa wajah, secara pribadi ya kayak gini, agak berantakan lah ya. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba perusahaan, salah satu dari karyawannya meminta saya untuk membantu bagaimana cara uh, target penjualan saya meningkat ya gitu. Seperti itu ceritanya kurang lebih. Nah, waktu itu saya ditawari seperti itu, saya males-malesan gitu. Karena saya berpikir begini, kenapa saya harus membantu sebuah perusahaan? Sedangkan saya ngurusin diri saya sendiri aja kurang bisa maksimal gitu. Ya. Kemudian uh, besoknya lagi karyawan tadi datang lagi ke tempat saya. Begitu setiap hari, hampir setiap hari sampai seminggu. Oke lah, akhirnya saya okein aja gitu kan. Saya pikir apa salahnya sih membantu ya, dengan latar belakang saya memang saya dari S1 Teknik Elektro waktu itu. Tapi sebenarnya nggak sesuai dengan bidang yang dijalani perusahaan ini gitu. Tapi setelah saya lakukan, ternyata boom, luar biasa. Dalam 1 bulan omset target apa penjualan perusahaan itu di atas perkiraan, sesuatu yang tidak terduga ya. Jadi di atas target umumnya. Jadi setelah itu, waktu itu di lingkungan perusahaan akhirnya menjadi viral gitu. Mulai dari direkturnya, kemudian komisarisnya, investornya, semua mempertanyakan gitu. Ya kan, ini siapa yang membuat ini jadi seperti ini, perusahaan itu tiba-tiba menjadi boom gitu kan, di luar dugaan gitu. Nah, ternyata waktu itu akhirnya dipanggil lah saya gitu. Saya dipanggil, saya datang dengan keadaan yang ala kadarnya seperti ini. Saya ini kan orangnya nggak formal gitu. Komunikasi pun juga seperti ini, belepotan gitu, kurang 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 formal ya, kurang tertata. Kemudian saya diinterogasi, di interview ya, banyak pertanyaan ke saya. Padahal kamu begitu-begitu aja gitu. Kamu ini lulusan apa gitu. Terus kalau orang marketing, apalagi di dunia properti itu penampilan tuh harus oke ya. Jadi mulai dari kendaraan, pakaian, terus rambut harus tertata dengan rapi, paling enggak good looking lah ya. Nah, saya kan sadar sadar diri gitu kan kondisi ini. Tapi saya punya rasa saya punya rasa percaya diri dalam
diri saya sendiri. Jadi artinya saya meningkatkan vibrasi yang tinggi dalam diri saya. Cara berpikir saya, terus kemudian ucapan saya, hati saya juga harus, feeling saya itu harus sinkron gitu. Supaya apa? Supaya terjadi goodwill yang lebih besar. Jadi saya memang seperti itu modelnya, lebih kepada meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat gitu. Tapi dari segi komunikasi saya sangat kurang sekali dibanding dari teman-teman yang lain, apalagi yang di perusahaan itu. Komunikasinya bagus-bagus semua, luar biasa. Tapi dari hal uh, faktor luck gitu, kok saya malah muncul di permukaan gitu. Jadi rasa penasaran sebuah perusahaan itu akhirnya timbullah banyak pertanyaan, kemudian terjadi pertemuan, dan akhirnya saya menjadi komisaris di perusahaan itu. Dan itu hanya butuh waktu sekitaran 2 bulan. Nah, perusahaan ini tidak terlalu besar, bahkan dikatakan perusahaan baru. Setelah dalam proses 2 bulan itu, saya menjadi komisaris dan saya menumpahkan banyak ide-ide di situ, banyak sharing, dan lucunya lagi, saya yang kasih ide, saya yang menjalankan, dan saya menjadi seperti Avenger gitu, jalan sendiri. Jalan sendiri, dan sampai akhirnya dalam kurun waktu sekitaran 8 bulan, perusahaan semakin boom, go internasional, guys. Ini true story, dan ini kisah nyata. Yang semula omsetnya puluhan juta menjadi miliaran, bahkan di titik sampai angka tenggo, triliun. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan memang menjadi sejarah saya. Ya sampai sekarang saya sering di-calling dengan beberapa direktur PT perusahaan untuk diajak kerjasama lah, untuk diajak sharing, untuk bagaimana meningkatkan. Tapi kalau saya hanya sekedar sharing dan untuk meningkatkan gitu aja, semua teori-teori literatur itu banyak gitu ya. Bahkan ada coach-coach itu yang melatih para direktur untuk bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana meningkatkan omset dan sebagainya. Terus memotivasi karyawan dan sebagainya itu banyak sekali. Tapi pada pelaksanaannya hanya gitu-gitu saja gitu. Secara realitanya kurang, bahasa Jawanya itu makbler gitu, kurang ngebom gitu kan. Nah, ketika saya dipanggil oleh perusahaan, di situ biasanya saya juga terjun langsung di situ. Jadi dari situlah saya mengenal betapa besarnya vibrasi, betapa besarnya ada sebuah gelombang yang besar dari setiap individu. Bukan saya merasa vibrasi saya tinggi ya, tapi kalau memang saya pikir-pikir, saya ini jurusan teknik elektro, kemudian di high voltage ya, di tegangan tinggi, arus kuat gitu. Ya kebetulan di situ. Jadi mungkin terus akhirnya nyantol, tenaga tegangan saya itu vibrasinya tinggi sekali memang. Saya merasakan itu. Gitu. Makanya terkadang saya kalau bergaul dengan seseorang yang tidak sefrekuensi, saya kurang gitu.
Makanya sampai dikatakan saya introvert. Saya banyak mengendalikan sesuatu hanya dari kamar, dari ruangan kecil. Jadi begitu. Tapi dalam sebuah perusahaan memang dibutuhkan, semua memang ada bagian-bagiannya ya. Semua punya peran masing-masing, punya job desk masing-masing. Pada intinya, kalian-kalian yang punya perusahaan atau seorang direktur atau leader atau bos, intinya itu cuma satu. Tingkatkan vibrasi Anda. Tingkatkan level higher self Anda. Itu aja sebenarnya. Jadi bahkan kita itu mentarget sesuatu malah dapatnya overlapping. Dari cerita yang tadi, di perusahaan kami tadi itu, yang hanya selevel nasional aja enggak gitu, lokalan, tapi overlapping ke internasional. Perusahaan kami akhirnya waktu itu berkonsinasi, lebih dari itu ya, konsorsium dengan perusahaan di luar negeri, tepatnya di Washington DC waktu itu. Itu dari perusahaan lokal biasa. Sampai itu hanya butuh 8 bulan. Dan bisa dikatakan perusahaan itu menjalankan tanpa modal. Tapi di situ saya banyak menumpahkan ide-ide, banyak peran aktif saya di situ. Walaupun saya jarang ngantor, saya lebih sering di rumah ya. Karena dengan di rumah fokus saya lebih tinggi. Jadi tingkat konsentrasi untuk menumpahkan ide-ide itu lebih tinggi. Jadi faktor pribadi setiap individu itu sangat penting sekali dalam hal membangun sebuah perusahaan atau seorang karyawan sekalipun. Kalau kalian memiliki vibrasi yang tinggi, itu apa yang Anda capai bisa sampai overlapping. Misalkan ini target penjualan perusahaan rokok, misalkan dalam 1 bulan harus bisa menjual 1000 slop rokok, 1000 press rokok misalkan. Ketika kita berfokus pada diri kita sendiri, kita meningkatkan daya kita, vibrasi kita, itu seolah alam semesta ini mengenali diri Anda, mengenali pribadi Anda, kemudian membantu untuk memudahkan proses berjalannya pekerjaan Anda. Ini penting sekali sebenarnya. Penting buat karyawan, penting buat atasannya lagi, manajer misalkan, atau kepala bidang tertentu sampai di level direktur. Ini kalau sudah bisa klop ya, semuanya ini bisa menyatu, perusahaan tuh langsung cepat naiknya. Ini nggak teori, saya ngelakuin sendiri. Dan anehnya ketika saya keluar dari perusahaan itu, hanya cukup 3 bulan saja perusahaan langsung tutup. Selesai. Kenapa saya keluar dari perusahaan itu? Karena saya tidak sesuai dengan sistem yang saya buat. Jadi saya membuat skema, membuat sistem role model sebuah perusahaan itu. Tapi karena sudah dia merasa di atas angin gitu kan, dia melupakan sistem yang saya buat. Oke, karena tidak sesuai dengan rule saya keluar. Saya keluar dan cukup 3 bulan selesai. Jadi inilah true story. Jadi memang saya waktu itu melakukannya memang dengan setulus hati ya. Jadi tidak ada apa-apa ya, kita benar-benar nothing tulus ya, setulus hati ya. Pokoknya kita apa adanya. Saya nggak terlalu muluk-muluk untuk itu. Justru yang tidak terlalu muluk-muluk itulah
jadi sesuatu yang besar. Tidak terlalu menggebu-gebu, itulah malah alam semesta itu lebih rasanya aku harus membantu kamu gitu. Jadi video ini sebenarnya cocok untuk bagi kalian-kalian yang bekerja di sebuah perusahaan atau yang memiliki perusahaan yang memang harus mencapai target itu. Nah, kalau saya tidak suka yang mencapai target, tapi harus overlapping kalau gitu. Kalau bisa overlapping. Untuk meningkatkan vibrasi, untuk bagaimana alam semesta ini mengenal dengan kita, nanti saya akan jelaskan di channel-channel selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari Cak Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.